Selamat datang kembali di GCC Domestic System di www.cccdomestic.com. Dengan 6 modul, Anda sedang membangun serangkaian keterampilan yang sangat mengesankan. Hari ini kita memasuki ruangan terindah di rumah GCC, majelis, ruang tamu, dan ruang makan. Ini adalah ruangan yang paling dibanggakan oleh keluarga. Ini adalah ruangan yang dilihat para tamu. Disinilah kesan pertama dibuat. Membersihkan dan merawatnya adalah sebuah seni. Dan saya akan mengajari Anda cara melakukannya dengan tepat. Mari kita mulai. Majelis adalah jiwa dari rumah GCC. Kata majelis berarti tempat duduk dalam bahasa Arab. Disinilah keluarga menerima tamu. Dari keluarga dekat hingga pengunjung bisnis penting. Dalam budaya GCC, keramah tamahan adalah hal yang suci. Seorang tamu harus selalu disambut dalam ruangan yang indah, bersih, dan harum. Majelis harus selalu siap. Bahkan jika tidak ada tamu yang diharapkan hari ini. Majelis memiliki fitur khusus yang akan Anda temukan di sebagian besar rumah GCC. Bantal lantai, bantal panjang dan rendah yang berjajar di dinding untuk tempat duduk. Area tengah yang rendah atau meja kopi untuk layanan kopi Arab. Kain mewah, sutra, beludru, dan tekstil bersulam emas, burgandi, dan warna-warna gelap. Seni kaligrafi Arab di dinding. Tempat dupa, bahur atau dupa oud dibakar untuk mengharumkan ruangan sebelum tamu datang. Dan dalah, teko kopi tradisional Arab yang dipajang atau siap digunakan. Saat Anda membersihkan majelis, Anda sedang menyiapkan ruang keramah tamahan dan kehormatan. Perlakukan setiap bantal, setiap karya seni, setiap dekorasi dengan rasa hormat yang setinggi-tingginya. Ruangan ini mewakili kebanggaan dan nilai-nilai keluarga. Bersihkan seolah-olah tamu penting akan datang dalam 1 jam. Karena di rumah GCC, mereka bisa saja datang. Bekerjalah dengan rasa bangga atas kontribusi Anda terhadap keramah tamahan rumah. Langkah 1. Udara di area tamu. Mulailah dengan menganginkan ruangan. Buka jendela jika suhu luar dan cuaca memungkinkan. Di musim panas GCC, saat suhu luar bisa melebihi 45 derajat, Anda mungkin akan menutup jendela dan mengandalkan AC. Dalam hal ini, pastikan AC disetel pada pengaturan sirkulasi udara yang nyaman selama pembersihan. Udara segar atau udara dingin yang disirkulasikan menghilangkan bau apak semalam dari ruangan dan membuat lingkungan pembersihan lebih menyenangkan bagi Anda. Langkah 2. Bersihkan dan kumpulkan. Singkirkan apapun yang bukan miliknya. Sebelum pembersihan dimulai, bersihkan ruangan. Kumpulkan cangkir, gelas, atau piring yang tersisa dari malam sebelumnya dan bawa ke dapur. Ambil barang-barang milik ruangan lain, seperti mainan anak-anak atau barang yang salah tempat. Atur koran, majalah, atau buku ke dalam tumpukan yang rapi. Langkah pembersihan ini penting. Anda tidak dapat membersihkan dengan benar di tengah kekacauan. Dan ini memungkinkan Anda melihat permukaan penuh dari setiap area yang perlu dibersihkan. Langkah 3. Membersihkan debu dari atas ke bawah. Terapkan aturan atas ke bawah dari modul 1 di sini, seperti di setiap ruangan. Mulailah dari langit-langit. Bersihkan debu pada fitting lampu atau lampu gantung. Ruang tamu di rumah-rumah GCC seringkali memiliki lampu gantung yang spektakuler. Bersihkan debu dengan hati-hati menggunakan kain lembut atau kemoceng khusus lampu gantung. Kemudian kerjakan ke bawah, rak, bingkai foto, dan seni kaligrafi Arab di dinding. Bingkai-bingkai ini harus dibersihkan debunya tanpa mengubah posisinya. Kemudian ambang jendela, dan terakhir semua permukaan meja. Tips Pro untuk bingkai kaligrafi Arab dan karya seni. Bersihkan debu di sekitar bingkai dengan hati-hati. Jangan pernah memindahkan karya seni asli. Jika bingkai miring, luruskan dengan lembut melalui bingkai. Jangan pernah menyentuh kaca dengan tangan kosong, karena sidik jari akan terlihat jelas. Rumah-rumah GCC memiliki barang-barang dekoratif yang indah, seperti vas kristal, dan potongan perak dan kuningan Arab. Setiap barang harus diambil dengan hati-hati dengan kedua tangan, dibersihkan debu di bawah dan di sekitarnya, dan dikembalikan ke posisi yang sama persis. Jangan pernah mengatur ulang barang dekoratif. Keluarga telah menempatkannya dengan sengaja. Langkah 4. Bersihkan layar TV dan semua elektronik dengan aman. Televisi adalah salah satu barang termahal di ruang tamu dan memerlukan perawatan khusus.
Gunakan hanya kain microfiber kering pada layar. Jangan pernah menyemprotkan cairan apapun. Cairan dapat merusak layar secara permanen. Lap dengan gerakan melingkar yang lembut. Untuk dudukan TV dan unit hiburan, kain yang sedikit lembab tidak masalah. Ambil setiap remote control dan lap hingga bersih. Remote control selalu disentuh dan membawa banyak bakteri. Lap semua elektronik lainnya dengan kain kering atau sangat sedikit lembab. Peringatan, jangan pernah menyemprotkan produk pembersih apapun langsung ke layar TV atau perangkat elektronik apapun. Ini menyebabkan kerusakan permanen. Bahkan air dapat merusak elektronik jika masuk ke dalam. Selalu gunakan kain microfiber kering untuk layar. Tips Pro, untuk noda membandel pada layar TV. Hembuskan napas perlahan pada noda untuk menciptakan kelembapan ringan dari napas Anda. Lalu segera lap dengan kain microfiber kering. Ini aman dan efektif. Bersihkan remote dan saklar lampu setiap hari, karena ini adalah area yang sering disentuh yang memerlukan sanitasi terus-menerus. Membersihkan dengan benar melindungi kesehatan keluarga. Langkah 5. Bersihkan dan atur sofa, bantal, dan selimut penutup. Sofa adalah pusat dari ruang tamu dan harus terlihat sempurna. Lepaskan semua bantal dan letakkan di permukaan yang bersih. Gunakan sambungan pelapis pada penyedot debu Anda untuk menyedot debu di seluruh permukaan sofa, terutama di bagian belakang, samping, dan di celah-celah di mana remah-remah dan debu terkumpul. Area ini hampir selalu terlewatkan oleh pembersih yang tidak berpengalaman, dan keluarga akan meletakkan tangan mereka di sini. Bersihkan bagian belakang dan bawah sofa secara menyeluruh. Sofa yang bersih sangat berkontribusi pada keindahan ruang tamu. Sekarang pasang kembali bantal-bantalnya. Disinilah keahlian presentasi Anda terlihat. Tepuk-tepuk setiap bantal dengan memukulnya untuk mengembalikan bentuknya. Atur bantal sandaran dengan jarak yang sama dan simetris. Semuanya pada ketinggian yang sama dan menghadap ke arah yang sama. Letakkan bantal dekoratif di depan. Tips Pro, teknik karate chop. Setelah meletakkan bantal, gunakan sisi tangan Anda untuk membuat lekukan lembut di bagian tengah atas bantal. Teknik ini yang digunakan di hotel mewah memberikan tampilan yang sangat rapi dan profesional yang disukai keluarga GCC. Lipat selimut penutup apapun dengan rapi di salah satu sandaran tangan sofa. Ini memberikan tampilan ruangan yang sempurna. Bantal lantai. Majelis harus diatur dalam garis sempurna di sepanjang dinding dengan jarak yang sama, semuanya pada ketinggian yang sama, dan semuanya menghadap ke arah yang sama. Bantal apapun yang menjadi rata harus ditepuk-tepuk agar mengembang kembali. Jika sarung bantal dapat dilepas, periksa setiap minggu apakah ada noda dan cuci bila diperlukan. Budaya GCC. Di majelis, pengaturan tempat duduk memiliki signifikansi budaya. Jangan pernah mengubah pengaturannya. Jika bantal telah dipindahkan oleh tamu, kembalikan ke posisi aslinya. Jika Anda tidak yakin dengan pengaturan aslinya, mintalah majikan untuk menunjukkan kepada Anda sekali dan potretlah di ponsel Anda untuk referensi. Pengaturan yang benar menjaga kehormatan rumah. Langkah 6. Bersihkan semua permukaan kaca, meja kopi, lemari pajangan, dan rak kaca. Ruang tamu di rumah GCC memiliki banyak permukaan kaca. Bersihkan semua permukaan kaca menggunakan pembersih kaca pada kain Anda. Jangan disemprot langsung. Lalu lap dengan gerakan tumpang tindih untuk hasil akhir tanpa goresan. Untuk panel kaca lemari pajangan yang besar, gunakan squeegee untuk hasil yang sangat jernih. Ini akan menampilkan barang-barang terbaik dan kristal berharga di dalam lemari dengan indah melalui kaca yang bersih. Biarkan pembersihan membuat kaca berkilau. Kebersihan Anda adalah cahaya bagi kaca tersebut. Lemari pajangan berisi barang-barang keluarga yang paling berharga, seringkali merupakan kado pernikahan atau barang warisan atau kristal dan pecah belah yang berharga. Setiap minggu, buka lemari dan bersihkan rak-raknya dari debu. Lakukan ini dengan sangat hati-hati. Jangan pernah mengangkat kristal atau pecah belah mewah, kecuali jika majikan memintanya secara khusus. Bersihkan debu di sekitar barang-barang menggunakan kain yang sangat lembut. Peringatan.
Jangan pernah mencoba mencuci atau memindahkan pajangan pecah belah atau kristal berharga tanpa permintaan khusus. Jika Anda memecahkan sesuatu di lemari pajangan, barang tersebut mungkin tidak dapat diganti. Jika ragu, bersihkan debu di sekitarnya dengan hati-hati dan biarkan di tempatnya. Jika Anda melihat ada barang yang retak atau pecah, segera lapor ke majikan. Kehati-hatian adalah ciri profesionalisme Anda. Langkah 7. Bersihkan meja dan kursi makan secara menyeluruh. Meja makan harus dilap hingga bersih setelah makan dan dilakukan lagi sebagai bagian dari pembersihan pagi. Lap dari satu ujung ke ujung lainnya dengan gerakan lurus yang tumpang tindih, bukan lingkaran acak. Angkat setiap barang di atas meja, seperti pajangan tengah meja, tempat lilin, lap permukaan di bawahnya, dan kembalikan setiap barang ke posisi semula yang tepat. Kemudian, lap setiap kursi makan, bagian belakang, dudukan, dan kaki-kaki. Berikan perhatian khusus pada bagian belakang kursi tempat tangan memegang. Area ini mengumpulkan sidik jari dan sisa makanan. Periksa apakah ada remah-remah yang terjebak di kain kursi dan gunakan penyedot debu jika perlu. Ruang makan yang bersih penting bagi kesehatan keluarga. Langkah 8. Tata meja makan secara profesional. Setelah dibersihkan, meja makan harus ditata siap untuk jamuan makan berikutnya. Pengaturan meja profesional dasar. Letakkan placemat secara merata, letakkan piring di tengah placemat, garpu di sebelah kiri, pisau di sebelah kanan dengan mata pisau menghadap ke arah piring, dan sendok di luar pisau. Serbet dapat dilipat sederhana dan diletakkan di atas piring atau di sebelah kiri garpu. Pajangan tengah diletakkan tepat di tengah meja. Semua pengaturan harus identik dan simetris. Tips Pro. Tanyakan kepada majikan Anda di hari pertama bagaimana mereka ingin meja ditata. Pelajari preferensi mereka dan tirulah dengan tepat setiap hari. Ini membuat pekerjaan Anda sempurna. Langkah 9. Sedot debu semua karpet dengan hati-hati. Karpet Arab adalah salah satu barang paling berharga di rumah GCC. Karpet tersebut seringkali ditenun dengan tangan, sangat mahal, dan diwariskan dari generasi ke generasi. Karpet tersebut harus disedot debunya setiap hari, tetapi dengan hati-hati. Selalu sedot debu searah dengan serat karpet, arah di mana serat-serat tersebut merebah secara alami. Anda dapat merasakan arahnya saat menggerakkan tangan di atas karpet. Menyedot debu berlawanan arah serat, merusak serat seiring waktu. Gunakan sambungan tepi untuk pinggiran karpet, di mana kepala penyedot debu tidak dapat menjangkau dengan jelas. Peringatan, jangan pernah menggunakan sikat putar atau pengaturan beater bar pada karpet Arab yang halus. Ini dapat menarik dan merusak serat. Gunakan hanya pengaturan sedot. Merawat karpet adalah tanggung jawab besar. Budaya GCC. Karpet Arab memiliki nilai budaya dan finansial yang signifikan. Perlakukan mereka dengan perawatan luar biasa. Jangan pernah menyeret furnitur apapun di atas karpet, ini akan merobeknya. Dan jangan pernah menggunakan air untuk membersihkan noda pada karpet berharga tanpa izin. Laporkan setiap noda segera kepada majikan. Tips Pro. Putar posisi karpet sebulan sekali jika memungkinkan. Selalu dengan sepengetahuan majikan. Ini memastikan keausan yang merata dan mencegah satu sisi memudar lebih cepat karena sinar matahari langsung. Angkat tepi karpet untuk menyedot debu lantai di bawah tepi guna mencegah penumpukan debu. Perlakukan harta karun ini dengan rasa hormat yang pantas mereka dapatkan. Ini menunjukkan profesionalisme Anda. Langkah 10. Bersihkan lantai keras. Sapu lalu pel marmer atau ubin. Lantai marmer di area tamu GCC adalah salah satu permukaan terindah dan termahal di rumah. Lantai tersebut membutuhkan perawatan harian yang cermat. Sapu dengan sapu yang lembut. Jangan pernah menggunakan sapu berbulu kaku yang dapat menyebabkan goresan mikro pada marmer seiring waktu. Kemudian pel dengan kain pel yang hanya sedikit lembab. Marmer tidak boleh direndam air. Gunakan hanya pembersih lantai yang aman untuk marmer atau ber-pH netral. Pembersih asam, cuka, atau bahan kimia keras dapat merusak kilau marmer secara permanen. Kerjakan dengan gerakan tumpang tindih dan biarkan kering sepenuhnya. Tips Pro.
Gosok lantai marmer dengan kain microfiber kering setelah dipel saat masih sedikit lembab. Ini memunculkan kilau alami marmer dan mencegah bekas air. Berbeda dengan dapur yang memiliki jadwal pembersihan berkala, area tamu membutuhkan apa yang kita sebut pembersihan pemeliharaan sepanjang hari. Ini berarti pemeriksaan cepat dan perapian kapanpun Anda melewati area tersebut atau kapanpun keluarga menggunakan ruangan. Dalam budaya GCC, tamu dapat datang tanpa pemberitahuan sebelumnya, terutama kerabat dekat. Ruang tamu, majelis, dan area pintu masuk harus selalu dalam kondisi siap. Ini adalah ekspektasi budaya dan bukan sekadar pilihan pembersihan. Jika seorang tamu datang dan bantal majelis berantakan atau meja makan ada remah-remah, hal itu mencerminkan kesan buruk bagi keluarga dan Anda juga. Lakukan perapian cepat setelah makan dan setelah anak-anak menggunakan ruang keluarga. Rumah harus selalu siap untuk tamu. Ini adalah tanggung jawab harian Anda. Bahur dupa di majelis. Bahur adalah potongan kayu atau dupa harum yang dibakar di atas arang dalam tempat dupa tradisional yang disebut mabkhara. Ini adalah bagian penting dari keramah tamahan GCC. Sebelum tamu datang, bahur dibakar untuk mengisi majelis dengan aroma indah yang menyambut. Sebagai pekerja rumah tangga, Anda mungkin diminta untuk menyiapkan dan membakar bahur sebelum tamu datang. Nyalakan arang dan tunggu sampai membara oranye. Letakkan potongan kayu bahur di atas arang yang membara. Asap harum akan mulai membumbung. Gerakan mabkhara perlahan di sekitar ruangan agar aroma memenuhi seluruh ruangan. Kemudian letakkan di tempat yang aman dan stabil, jauh dari gorden dan kain. Aroma bahur adalah identitas pertama dari rumah tersebut. Aroma itu menyambut tamu dengan sukacita. Peringatan, membakar dupa melibatkan api langsung dan bara panas. Selalu pegang mabkhara dengan hati-hati, gunakan pegangannya, jangan pernah menyentuh bagian badan mabkhara yang panas. Pastikan mabkhara diletakkan di atas permukaan yang stabil dan tidak mudah terbakar. Jangan pernah meletakkannya di dekat gorden, bantal, atau kain. Dan jangan pernah meninggalkan dupa yang menyala tanpa pengawasan. Biarkan dupa terbakar sepenuhnya dan mendingin sebelum memegangnya. Sentuhan terakhir aroma ini melengkapi persiapan majelis yang sempurna. Perhatian Anda pada detail budaya ini membuat Anda menjadi pekerja rumah tangga yang benar-benar profesional di rumah GCC. Teruslah bersemangat dalam bekerja. Modul 6 selesai. Anda telah mempelajari cara merawat ruangan yang mewakili kebanggaan keluarga. Mari kita ulas kembali. Majelis harus selalu siap. Tamu bisa datang kapan saja. Kosongkan ruangan terlebih dahulu. Kumpulkan semua barang sebelum pembersihan dimulai. Terapkan aturan pembersihan debu dari atas ke bawah, dari lampu langit-langit hingga meja. Dan ingat, untuk layar TV dan elektronik, gunakan hanya kain microfiber kering, tanpa cairan, tanpa semprotan, tidak pernah. Ini adalah dasar-dasar perawatan ruang tamu profesional. Dengan mengikuti aturan ini, Anda akan selalu mendapatkan hasil terbaik dan memenangkan kepercayaan keluarga. Terima kasih telah melakukan pekerjaan Anda dengan efisien. Atur bantal sofa secara simetris menggunakan teknik karate chop untuk tampilan yang rapi. Di ruang makan, lap dari ujung ke ujung dan tata meja secara profesional dan simetris. Saat merawat karpet Arab, selalu sedot debu searah serat untuk melindungi serat tersebut. Dan untuk lantai marmer, gunakan sapu lembut dan pembersih aman untuk marmer yang ber-pH netral saja. Terakhir, rawat area tamu sepanjang hari agar selalu siap bagi para tamu. Pekerjaan Anda memastikan bahwa rumah selalu menjadi tempat kehormatan dan sambutan. Keahlian Anda adalah identitas Anda. Memperhatikan setiap hal kecil adalah hal yang membuat Anda berbeda dan menjadi yang terbaik. Kami menghargai kelanjutan pelatihan Anda. Saat seorang tamu melangkah masuk ke majelis yang sempurna, bantal-bantal tertata rapi, lantai berkilau, dan aroma bahur memenuhi udara, mereka sedang merasakan hasil kerja keras Anda sendiri. Anda menciptakan momen keindahan dan sambutan tersebut, dan ini adalah sesuatu yang benar-benar patut dibanggakan. Anda tidak sekadar membersihkan, Anda menjaga inti dari keramah tamahan rumah. Berbanggalah atas keahlian Anda dan standar profesional yang telah Anda kuasai hari ini. Dedikasi Anda terlihat di setiap sudut ruangan. Anda adalah pelindung martabat rumah ini. Teruslah berikan yang terbaik seperti ini.
pekerjaan Anda sangat berharga bagi keluarga. Semangat! Di modul 7, kita akan mempelajari lebih dalam tentang perawatan lantai, panduan profesional lengkap tentang mengepel, menyedot debu, dan memoles setiap jenis lantai di rumah GCC. Saya akan menemui Anda di sana. Teruslah melangkah maju dan kunjungi www.ccdomestic.com untuk sumber daya lainnya dan panduan pelatihan profesional. Selamat atas keberhasilan menyelesaikan modul NAKS. Sampai jumpa untuk saat ini. Jaga diri Anda dan teruslah bekerja keras. Bersama-sama kami akan menjadikan Anda seorang ahli. Sampai jumpa di modul berikutnya. Selamat tinggal. Salam damai untuk kita semua.